Barat. Di sini satu semester cerita, belajar terus bersama Pak Adi, mulai dari teori hingga praktik nyata. Ini saatnya kami bercerita, siapa saja kami di sini. Kami di sini bersama diversi usia yang bertawa. Antonius pun ikut bersama. Kami teori sosial, kami jadi tahu kami adalah satu yang penuh semangat. Jeki dan Yesi bersama Widya, Apes dan Novita belajar tanpa jeda, dari konsep diri hingga perilaku beri. Kami jadi paham banyak faktor tersembunyi. Kelompok tua yang manusia, udah siang dan bayu. Bagaimana mengenai sosial kita? Kami adalah kelompok dia yang hampir Alfiana, Juniati dan Marisa. Di sini belajar konsumen tak sia-sia, loyalitas dan kepuasan yang jadi topik. Bagaimana menciptakan konsumen yang tak berpaling, bukan hanya produk tapi pengalaman berharga. Pelayanan yang baik membuat kualitas terasa. Kami adalah kelompok 4 yang setia, belajar ilmu konsumen jadi bekal dalam mengejar. Kasihannya email yang sederhana, bersama Ewa kamu patut berjaya. Di era digital konsumen makin pintar, harga online dan efektif. Sekarang kami paham keputusan bisa salah, tapi juga bisa membuat bisnis jadi mewah. Kami adalah kelompok 5 yang kini lebih kritis, nilai konsumen modern dengan pandangan realistis. Menurut Gloria, Maria, Desi dan Ada, di sini kita bersama konsumen. Soal etika bagaimana menjaga lingkungan tetap terjaga ini dalam sadar. Adalah kelompok 6 yang peduli lingkungan. Bersama Pak Adi mewakili, lebih dalam memahami ilmu konsumen. Kami genggam erat menjadi cerdas konsumen. Untuk tepat kami di sini saling mengenal berbagi.
kami tercinta, mengajar perilaku konsumen dengan penuh tawa. Dari awal semester hingga kini tiba, banyak ilmu yang tertanam dalam jiwa. Kita belajar tentang kebutuhan, Motivasi juga keinginan, memahami cara berpikir dan keputusan konsumen. Oh Pak Adi, terima kasih untuk semua ilmu. Kami siap menghadapi dunia yang penuh liku. Dari teori Freud sampai Maslow, kita belajar apa yang buat konsumen menolak persepsi. Ada sikap yang harus kita pahami. Oh Pak Adi, di kelasmu asik sekali. Teori-teori terasa hidup dan bersemi. Setiap diskusi membuka wawasan tentang konsumen dan pengaruh lingkungan. Kita belajar tentang persepsi, tentang loyalitas, apa yang buat orang bekerja atau berubah jalan. Pada suatu hari di kampus, kelompok 1 dan Mulsa berkumpul untuk memulai pelajaran perilaku konsumen. Anggota kelompok ini adalah Nanda Pratama, Tibersius Aprianto Riando, Chris Wesley, dan Stephen Loles, serta Stephen Roni Pranata dan Antonius Dedikino. Dengan penuh semangat, mereka bersiap-siap untuk memahami topik yang cukup penting dalam pemasaran ini. Ketika Pak Adi, dosen perilaku konsumen, memulai kelas dengan pengantar konsep dasar, Nanda terlihat mencatat dengan rajin. Mencatat setiap poin penting tentang menggapai perilaku konsumen sangat krusial dalam pemasaran. Ia paham bahwa untuk menjadi pemasar yang sukses, memahami konsumen itu kunci utama. Namun, di sisi lain, Tibersius justru terlihat sibuk mengobrol dengan Stephen. Mereka berbicara tentang bagaimana lagu kopi dangdut yang mereka dengar di kantin tadi pagi masih terngiang-ngiang di kepala. Bayangkan kalau perilaku konsumen itu seperti memilih kopi ya, pasti banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa suka atau nggak suka sama kopi. Seletuk Tibersius sambil tertawa kecil. untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar
abadi di dunia selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Chris Wesley yang biasanya pendiam, kali ini ikut berkomentar. Iya, tapi perilaku konsumen itu lebih dari sekedar selera. Ada teori-teori dasar dan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan antropologi, kata Pak Adi. Kan tadi, Chris mencoba menarik perhatian teman-temannya untuk kembali fokus pada materi. Mendengarkan itu, Pak Adi langsung tersenyum dan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana ilmu perilaku konsumen berkembang dengan pendekatan multidisiplin sambil menjelaskan ia dengan cerdas menyelipkan kata nada lagu kopi dangdut membuat kelas semakin seru dan interaktif. Pada pertemuan kedua, topik yang dibahas adalah proses pengambilan keputusan konsumen. Pak Adi menjelaskan tahapan mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, hingga evaluasi pasca pembelian merujuk pada teori dan plan. Stephen yang terkenal paling rajin di kelas menulis catatan lengkap setiap tahap dengan detail. Ia tampak sangat fokus saat Pak Adi menjelaskan tentang tahap pengenalan kebutuhan. Ia bahkan mengajukan pertanyaan, Pak, apakah ada perbedaan besar antara kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang bisa ditunda? Pak Adi terkesan dengan antusiasme Stephen, memberikan penjelasan tambahan yang sangat mendalam. Namun, di sisi lain, di ruangan, Antonius Dedikino mulai mengeluh. Aduh, kepala aku penuh dengan teori. Mengapa kita perlu sedikit hiburan? Mendengar ini, Stephen langsung memasang lagu Aku Cinta Kamu dari Spocket Pixelnya. Lagu itu mengisi ruangan membuat suasana jadi lebih santai sejenak. Namun, tak lama Pak Adi kembali menertibkan kelas, mengingatkan mereka bahwa masih ada tahapan yang perlu dibahas. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Kau selalu meyakinkanku untuk tumbuh dan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejadian
diamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Di tengah pembahasan, lagu pop dari Nidji dan Demasif diputar untuk menyegarkan suasana, membawa suasana ceria namun tetap fokus. Lagu-lagu itu membantu mencairkan suasana, dan tanpa disadari kelompok Jamulsa jadi lebih aktif dalam berdiskusi. Sambil tersenyum, Pak Adi mengapresiasi Chris, dan kelas pun diakhiri dengan alunan lagu Andaikan Kau Datang Kembali dari Quest Plus. Lagu ini mengakhiri kelas dengan nuansa nostalgia, membuat semua anggota kelompok tersenyum dan bernyanyi bersama.
Di akhir pertemuan, kelompok Danmulsa mengakui bahwa walaupun beberapa dari mereka suka bercanda dan menyelingi dengan lagu, mereka telah mempelajari hal-hal penting yang tidak hanya berguna di kelas, tetapi juga di dunia nyata. Mereka pun meninggalkan kelas dengan semangat baru, siap menyelami lebih dalam tentang perilaku konsumen di pertemuan selanjutnya. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, bukan yang lain berbagai kering. Bisa kaya itu di atas saya, yang mencari menari bersama. Indah bergaya yang indah, bila ragaku melayang jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Bila kamu berdiri, ku bawa pulang sampai bunyiku sayang. Dalam hidup ini, rasakan yang lain terbang bagai pening. Bisa kaya itu ke atas saya, bisa mencari menari bersama. Indah bergaya, indah jiwa ragaku melayang jauh terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Bila kamu kurai bintang dan ku bawa pulang kembali ke bumiku sayang. Panjang Di sebuah ruang kelas yang penuh semangat, kelompok 2 yang terdiri dari Jackie, Jessica Tilly, Windia Berbian, Agnes Monica, dan Rita bersiap mengikuti sesi lanjutan dari pelajaran perilaku konsumen. Kali ini topik yang dibahas adalah pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen. Dimulai dengan motivasi dan kebutuhan konsumen. Walaupun materi ini cukup serius, kelompok ini terkenal dengan antusiasme dengan keangatan mereka yang sering diselingi dengan canda, tawa, dan nyanyian. Pak Adi, sang dosen, memulai kelas dengan memperkenalkan teori motivasi Maslow dan bagaimana hierarki kebutuhan ini berpengaruh pada perilaku konsumen. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti fisiologi, keamanan, cinta, harga diri, hingga aktualisasi diri dapat mempengaruhi cara konsumen Jackie yang rajin mencatat tampak serius memperhatikan setiap penjelasan Pak Adi. Sementara itu, Yesi tersenyum kecil menyadari bahwa teori Maslow ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kebutuhan bukan hanya soal barang, tetapi juga soal rasa dan aman ya, gumamnya sambil Suasana serius itu berubah saat Windia tiba-tiba menyanyikan beberapa lirik lagu dari lagu dangdut yang berjudul Sayang, milik Via Valen. Sayang, opo kowe krungu, begitulah contohnya. Nyanyiannya spontan membuat kelas riuh dan beberapa mahasiswa tertawa. Agnes Monica pun tak mau kalah, ikut bernyanyi sambil sesekali melirik ke Pak Adi yang tersenyum geli melihat keadaan heboh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjang.
Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, kita menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Pak Adi pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengaitkan lagu dengan materi. Nah, lagu Sayang ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan akan cinta, salah satu motivasi dalam hierarki Maslow. Ujarnya membuat kelas terdiam sejenak lalu tertawa lagi. Materi yang berat jadi terasa lebih ringan, berkaitan suasana yang penuh kehangatan. Pertemuan berikutnya membahas persepsi dan pembelajaran dalam perilaku konsumen. Pak Adi menjelaskan bagaimana persepsi dibentuk oleh pengalaman dan bagaimana pembelajaran mempengaruhi pola belajar. Novita yang terkenal pendiam kali ini mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, berarti kalau orang yang mempunyai pengalaman buruk dengan suatu produk, apakah mereka akan menghindarinya terus?" Ya, Pak. Pak Adi pun tersenyum dan menjelaskan bahwa persepsi memang bisa terbentuk dari pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Dan ini sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian di masa depan. Saat kelas berlangsung, lagu Meraih Bintang dari Via Valen pun terdengar dari salah satu speaker yang tak sengaja dinyalakan. Suasana menjadi lebih semangat dan beberapa teman di kelas ikut bergoyang kecil di tempat duduk mereka. Melihat antusiasme kelas, Pak Adi pun tertawa dan berkata, "Semangat, kalian memang seperti meraih bintang. Tapi jangan lupa tetap fokus ya." Sesi ini semakin menarik ketika Yesi memutar lagu pop Indonesia diikuti lagu Siti Nurhaliza dan Ayu Ting Ting yang membuat suasana kelas menjadi lebih santai dan interaktif. Lagu-lagu ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan persepsi konsumen. Ujar Pak Adi, lagu yang menyenangkan bisa membentuk persepsi positif, seperti juga iklan dan atau promosi yang menarik di dunia pemasaran. Menjelang akhir pertemuan, Pak Adi meminta kelompok 2 untuk membagikan pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Kelompok 3 yang terdiri dari Daniel, Grore Yustiko Kurniawan, Raran Saputra, Delia Nur Hidayah, dan Rani terkenal dengan gayanya yang santai, bahkan kadang terlampau santai. Ketika sesi pelajaran perilaku konsumen tiba, mereka terlihat sudah duduk di barisan belakang yang tampak nyaman dan tidak terlalu bersemangat. Pak Adi, sang dosen, memulai kelas dengan topik sikap dan niat perilaku konsumen.
memperkenalkan Theory of Learned Behavior dari Azen 1991 yang menjelaskan bagaimana sikap dapat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Namun, tampaknya suasana di kelompok 3 agak berbeda dari yang lain. Daniel mulai menguap sejak awal kelas. Sementara Raran tertunduk di meja hampir tertidur. Delia mencoba mencatat beberapa poin penting yang meskipun sesekali pandangannya melayang ke arah luar jendela, seperti memikirkan hal lain. Ketika Pak Adi menjelaskan tentang pentingnya konsistensi sikap dan perilaku dalam membentuk niat konsumen, tiba-tiba Tiko yang memang hobi bernyanyi mulai melantunkan lagu Jangan Menyerah dengan nada rendah. Jangan menyerah, gumamnya pelan tapi cukup terdengar oleh teman-teman di sekitarnya. Delia dan Rani menahan tawa, sementara Raran malah tersenyum setengah sadar, masih dalam keadaan mengantuk. Jangan kau
memutuskan untuk menggunakan lagu sebagai cara mengaitkan materi. Benar juga Tiko, lagu Jangan Menyerah bisa menjadi contoh sikap positif yang mendasari niat seseorang. Dalam teori ini, sikap positif akan mendorong niat yang kuat, misalnya dalam pembelian produk yang bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya, Pak Adi menjelaskan tentang teori kepribadian dan segmentasi gaya hidup dalam pemasaran. Berdasarkan teori dari Hawkins dan Mothersbaugh 2016, ia membahas bagaimana pemasar menggunakan kepribadian dan gaya hidup untuk mengelompokkan konsumen. Namun, suasana kembali santai di barisan belakang. Kali ini, Rani mulai menyandungkan lagu anak-anak, Pelangi-Pelangi, membuat Tiko ikut bernyanyi dengan riang. Sementara itu, Delia yang terlihat malas mencatat, malah asik mendengarkan lagu tersebut seolah-olah mereka sedang berada di taman kanak-kanak. Raran yang masih tampak mengantuk hanya tersenyum kecil sambil mengangguk-angguk mengikuti irama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Melihat mereka menyanyikan lagu anak-anak, Pak Adi memanfaatkan momen itu lagi. Kalian tahu, gaya hidup masa kecil kita kadang bisa mencerminkan kepribadian saat dewasa. Misalnya, kalau waktu kecil suka bernyanyi dan bermain bebas. Bisa jadi saat dewasa, kepribadian kita akan lebih terbuka dan spontan. Sama halnya dengan konsumen, kepribadian mereka mempengaruhi gaya hidup dan keputusan mereka dalam berbelanja. Kelas mulai terasa lebih hidup dengan lagu-lagu sederhana yang mengingatkan masa kecil. Tak lama, lagu Laskar Pelangi terdengar dari speaker yang sengaja diputar oleh salah satu teman kelas. Suasana kelas berubah menjadi lebih inspiratif, dan beberapa mahasiswa yang tadinya malas dan mengantuk mulai menyimak dengan lebih antusias. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan segenap abadi, walau hidup kadang adil. Cinta lengkapi kita. Pada akhir sesi, Pak Adi meminta kelompok 3 untuk membagikan pendapat mereka mengenai apa yang telah dipelajari. Walaupun agak terkejut karena mereka tak menduga akan ditanya, Daniel mencoba menjawab. Jadi Pak, siapa penting yang dalam menentukan niat dan perilaku seseorang? Mungkin sikap yang malas
malas ini harus kita ubah juga supaya niat belajar bisa lebih kuat. Pak Adi tersenyum, merasa senang melihat mereka akhirnya bisa mengambil pelajaran. Randi menambahkan, dan saya juga ingin jadi ngerti kalau kepribadian itu berpengaruh banget ke cara kita membeli barang atau memilih hal-hal yang kita sukai. Dengan pemahaman baru dan sedikit rasa malu, karena sering menyanyi di kelas, kelompok 3 meninggalkan ruangan dengan janji akan berusaha lebih serius pada pertemuan berikutnya. Meskipun pelajaran mereka diselingi dengan nyanyian, Cerita berantai, kelompok 6 yang terdiri dari Imelda Distana Epien, Gloria Stefani Sihotang, Maria Karisma Putri Tie, Natalia Desti, dan Alda adalah salah satu kelompok yang rajin namun tetap santai di kelas Pak Adi. Dengan beragam kepribadian dan selera musik, mereka menghadirkan suasana yang berwarna, bahkan ketika materi pelajaran yang cukup berat. Pak Adi memulai pelajaran tentang kepribadian dan gaya hidup dalam konteks pemasaran yang merujuk pada teori dari Hawkins dan Motherbaugh's 2016. Ia menjelaskan bahwa bagaimana pemasaran bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan kepribadian dan gaya hidup mereka untuk strategi yang lebih efektif. Imelda terlihat fokus mencatat, sementara Gloria sibuk menganggukkan sambil sesekali menambahkan catatan tambahan. Namun di sudut lain, Alda memutar lagu dangdut secara pelan, membuat Maria spontan bergoyang kecil. "Hei, serius dulu dong," kata Natalia sambil tertawa kecil. Tetapi begitu lagu Elvi Sukaisih mulai terdengar, suasana kelas jadi sedikit riuh. Bahkan Pak Adi ikut tersenyum dan berkata, "Nah, gaya hidup ini ternyata bisa kita lihat dari selera musik juga ya." Dangdut itu mencerminkan budaya dan gaya hidup tertentu yang ternyata bisa mempengaruhi pilihan produk kita juga. Pada pertemuan berikutnya, Pak Adi menjelaskan tentang kelompok referensi dan keluarga sebagai pengaruh sosial terhadap keputusan konsumen itu sendiri. Dia berbicara tentang bagaimana teman, keluarga, dan lingkungan bisa membentuk preferensi dan sikap seseorang dalam membeli suatu produk itu sendiri. Nah, selanjutnya, ketika Pak Adi menyebutkan contoh pengaruh teman, Gloria tertawa dan berbisik pada Imelda. "Ini kayak kita pas beli sepatu bareng kemarin ya. Aku awalnya nggak mau beli, tapi setelah lihat kalian semua beli, aku jadi ikut pengen beli juga." Mereka pun tertawa bersama. Tiba-tiba Natalia memulai menyanyikan lagu anak-anak yang ceria, mengundang tawa seluruh kelas. Lagu anak-anak juga bisa menjadi referensi budaya loh, ujar Pak Adi sambil tersenyum melihat mereka. Kelas tetap terasa hidup dengan sisipan musik yang tidak pernah luput dari kelompok itu. Oke, di sesi berikutnya adalah topik kelas dan budaya yang dibahas. Pak Adi menjelaskan bagaimana kelas sosial dan budaya mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen, terutama dalam memilih produk yang sesuai dengan identitas mereka. Kali ini mereka mendengarkan lagu Koi Plus yang diputar oleh Pak Adi dengan memberikan contoh budaya yang memungkinkan berpengaruh terhadap generasi sebelumnya. Alda yang tampak serius di pertemuan berikut ini berkata, "Pak Adi, budaya kita ini kayaknya berpengaruh banget
sama keputusan dalam pembelian sesuatu. Pak Adi mengangguk menjelaskan bahwa budaya memang memiliki dampak besar dalam setiap keputusan pembelian, dari selera hingga gaya hidup. Baiklah, UTS tiba, dan kelompok ini menunjukkan dedikasi penuh mereka. Mereka bekerja keras dan mengerjakan soal yang serius. Meskipun beberapa hari, mereka masih terlihat sesekali menyanandungkan lagu-lagu favorit mereka untuk menghilangkan stres. Oh UTS, kamu buat kami stres. Setiap malam kami tak bisa lepas. Harus belajar keras, tiada waktu malas. Mengulang kembali semua materi Pak Adi yang luas. Oh UTS, kau datang lagi menghantui pikiran kami. Buku belum ucapkan berbaris tapi namun hati kami tetap cemas dan tertekan pasti. Teori dan konsep berputar di kepala tentang konsumen, perilaku dan gaya. Maslow, Einstein serta Hawkins yang bersepakat. Kami belajar dan semangat walau terasa sudah. Oh UTS, kau datang lagi menghantui pikiran kami tiap hari. Belum ucapkan berbaris tapi namun di hati kami tetap cemas dan deg-degan pasti. Namun akan menyerah demi layak dan kehidupan. Meski berat kami tetap bertahan dengan ilmu Pak Adi, tapi pasti bisa kan. Oh UTS, kau datang lagi menghantui pikiran kami tiap hari. Belum ucapkan berbaris tapi namun di hati kami tetap cemas dan deg-degan pasti. Oh UTS, membaca kota baru biar kami bisa ketawa bahagia.
dengan semangat yang membara. Setelah UTS, Pak Adi membawa topik tentang konsep diri dan identitas dalam perilaku konsumen. Ia menjelaskan bagaimana seorang diri memilih produk yang sesuai dengan identitas diri atau konsep diri yang mereka inginkan. Imelda dengan semangat mengangkat tangannya dan bertanya, "Pak, berarti kalau orang beli barang mewah itu supaya terlihat sesuai sama identitas yang mereka mau ya?" Dan menambahkan bahwa konsep diri memang bisa mempengaruhi pilihan merek dan produk yang digunakan. Pada pertemuan terakhir, Pak Adi membahas peran emosi dalam pengambilan keputusan konsumen. Ia menjelaskan bagaimana emosi seperti bahagia, sedih, atau marah bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Tak percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci ini. Saat menjelaskan, Alda tanpa sadar mutar lagu dangdut yang riang membuat suasana kelas lebih hidup. Imelda bertanya, "Lagu dangdut ini bikin suasana happy ya Pak?" Pak Adi senang. Mungkin kita jadi lebih mudah membeli barang yang nggak direncanakan. Pak Adi mengangguk, senang melihat mereka bisa mengaitkan emosi dan perilaku konsumen. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat berselingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Teganya hatimu, permainkan
ini menyadari bahwa setiap materi yang tentang perilaku konsumen ternyata lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka daripada yang mereka bayangkan. Dalam canda tawa, nyanyian, dan diskusi yang seru, mereka mempelajari konsep-konsep ini dengan cara yang unik dan berkesan. Pak Adi pun bangga melihat antusias mereka dan bagaimana mereka bisa belajar dengan cara yang begitu menyenangkan namun tetap fokus. Kelompok 4 yang terdiri dari Angela, Alfiana, Junior Tiute, dan Marisa Putri Sibarani terkenal sebagai kelompok yang rajin namun juga ceria. Mereka tidak hanya serius belajar tetapi juga tak segan untuk menyelingi dengan nyanyian ketika suasana terasa tegang. Dalam kelas perilaku konsumen yang dibawakan oleh Pak Adi, kelompok ini kerap kali menjadi pusat perhatian karena semangat mereka yang unik. Pada pertemuan ini, Pak Adi menjelaskan tentang pentingnya kepuasan konsumen dan kesetiaan merek. Mengacu pada teori dari Oliver, tahun 1999, ia memaparkan bagaimana pelanggan yang puas cenderung setia dan bagaimana perusahaan bisa merancang strategi untuk mempertahankan pelanggan. Angela terlihat fokus sekali mencatat setiap poin penting. Alfiana yang duduk di sebelahnya mulai bergumam lirik lagu dangdut yang terdengar lembut, membuat Juniarti ikut bergoyang di kursinya sambil sesekali tersenyum. Marisa sambil mencatat ikut bersenandung pelan, kau tulang rusukku. Dari lagu Rita Sugiarto, tawa kecil terdengar dari teman-teman mereka dan Pak Adi pun tertawa kecil membiarkan mereka bersantai sejenak. Pak Adi pun mengaitkan suasana ini dengan materi. Nah, sama seperti kalian menikmati lagu ini, konsumen yang puas juga bisa membentuk loyalitas terhadap produk atau merek. Penjelasan ini membuat mereka lebih memahami bahwa kepuasan bukan hanya soal kualitas produk, tetapi juga pengalaman yang dirasakan. Pada pertemuan ini, Pak Adi membahas pengaruh media sosial, pemasaran digital, dan e-commerce dalam perilaku konsumen. Ia menjelaskan bahwa era digital ini konsumen semakin dipengaruhi oleh ulasan online, iklan media sosial, dan kemudahan belanja melalui e-commerce. Alfiana yang merupakan menggunakan aktif media sosial tersenyum dan berkata, "Pak, jadi kita tuh sebenarnya terpengaruh banget ya sama iklan yang muncul di media sosial." Pak Adi mengangguk. "Betul sekali, Alfiana. Bahkan yang paling rajin sekalipun bisa tergoda membeli sesuatu yang dilihat di online." Tiba-tiba lagu Laskar Pelangi terdengar dari speaker kecil di sudut ruangan, membuat suasana kelas terasa lebih hangat. Angela menyanyi pelan, "Mimpi adalah kunci." Dan teman-teman sekelompoknya pun ikut bernyanyi, menciptakan suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Pak Adi melihat semangat mereka, berkata, "Mimpi kita untuk mempengaruhi konsumen memang harus terus dipengaruhi di era digital ini." Sesi ini Pak Adi memaparkan tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam perilaku konsumen, serta pentingnya keberlanjutan. Ia menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk mereka. Angela mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, berarti sekarang perusahaan harus mikirin lingkungan juga ya?" Pak Adi menjawab bahwa benar sekali, banyak konsumen sekarang lebih sadar tentang keberlanjutan dan mereka lebih tertarik pada produk yang ramah lingkungan. Di sela-sela diskusi serius, Alfiana memutar lagu dangdut yang membuat suasana kembali riang. Tiba-tiba, mereka bernyanyi bersama, menciptakan suasana ceria namun tetap fokus pada materi. Pak Adi tersenyum dan melanjutkan, "Nah, kalau perusahaan bisa membangun kesan positif seperti kalian menikmati lagu ini, loyalitas konsumen akan semakin kuat." Oke, pertemuan ini membahas tren global seperti konsumerisme, hijau, dan konsumsi kolaboratif. Pak Adi mengajak mereka untuk memikirkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam memahami perilaku konsumen di masa depan. Marisa menanggapi, "Pak, tren masa depan sepertinya makin sudah ditebak ya. Apalagi konsumen sekarang semakin cepat berubah. Dan perubahan, tren, dan teknologi memang membuat perilaku konsumen sulit diprediksi." Lagu Quest Plus kemudian diputar menambah suasana reflektif di kelas. Lagu-lagu lawas ini membuat mereka menyadari bahwa tren bisa berubah. Tetapi, kebutuhan dasar manusia akan tetap ada. Mereka menyanyikan lirik manis dan sayang,
membuat suasana kelas semakin berkesan. Saat UAS tiba, kelompok ini mempersiapkan diri dengan serius. Meskipun hari ini ujian, mereka tetap menyajikan beberapa lagu untuk menyemangati diri. Dan ketika memasuki ruangan ujian, terlihat aura penuh percaya diri di wajah mereka. Semua materi tentang loyalitas, etika, tren masa depan, dan pengaruh era digital seakan terpatri dalam pikiran mereka, membuat mereka yakin bisa melewati ujian ini dengan baik. Setelah ujian selesai, Pak Adi tersenyum dan memberikan semangat pada mereka. Saya yakin kalian sudah belajar dengan cara yang menyenangkan dan itu akan membawa hasil yang sangat baik. Kelompok 4 keluar dari ruangan dengan perasaan lega dan bangga. Mereka berhasil belajar dengan tekun, bermain dan bernyanyi tanpa mengurangi fokus pada pelajaran. Dengan berbagai kenangan menyenangkan, mereka menyadari bahwa belajar perilaku konsumen bukan hanya soal teori, tetapi juga tentang menikmati proses belajar bersama, saling mendukung dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Pelangi akan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai, ciptakan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. I remember the street lights on the corner by the park we used to stay and drink past midnight till the sun.
Aku pandang kelip bintang jauh di sana. Saya pun dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Tak tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menggerak hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cinta yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kopi dangdut. Bacakan lagu. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang rumah namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Smoko. Ayo goyang dumang. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, raih bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.
pada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai ciptaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Melukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Melukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Melukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku
Indah, indah, indah. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Sumbang ini. Terima suratmu kasihku yang kau kirimkan dari sana. Dalam kata-kata kau ucapkan rindu lamanya, sebuah penantian. Sabarlah kasihku menanti. Di sini aku mengejar cita-cita. Demi hari nanti hidup kita berdua selamanya. Kau dan aku satu. Biarlah, biarlah mimpiku dan mimpimu, kita bertemu saling melepas rindu. Biarlah, biarlah mimpiku dan mimpimu, kita bertemu bersama. Simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. Biarlah, biarlah mimpiku dan mimpimu, kita bertemu saling melepas rindu. Biarlah, biarlah mimpiku dan mimpimu, kita bertemu berjumpa mesra. Simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beri pada siapapun. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. Demi janji kita untuk hari nanti selamanya, kau dan aku satu. I remember the street lights on the corner by the park we used to stay and drink past midnight.
seperti angin yang pergi tanpa jejak. Tiba saatnya kami berpisah.